Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wilan Story. Terdapat berbagai flora di dunia, sedangkan flora khas Indonesia adalah flora endemis. Persebaran flora di Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikut ini beberapa tumbuhan endemik Indonesia yang menarik dan cantik. Sebelum kita lanjut, buat sobat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan buat sobat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, sawo kecik, Manilkara kauki. Sawo kecik atau yang dikenal dengan sawo Jawa merupakan sejenis tanaman penghasil buah pangan seperti sawo-sawoan. Tumbuhan dengan bentuk pohon ini biasanya berfungsi sebagai tanaman hias atau pelindung. Pohon ini menyukai dataran rendah hingga sedang. Sawo kecik asalnya dari wilayah Pulau Jawa. Sawo kecik adalah jenis tanaman yang masuk ke dalam buah-buahan. Adapun ciri-ciri sawo kecik yaitu rasanya manis, buahnya agak kecil, mempunyai biji yang hitam agak memanjang dan warna kulitnya coklat. Sawo kecik berakar tunggang yang berbentuk kerucut panjang, kemudian tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak dan cabang-cabangnya bercabang lagi, sehingga dapat memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang dan menghasilkan daerah perakaran yang amat luas, sehingga dapat menyerap air dan zat-zat makanan yang lebih banyak. Dua, Matoa, Pometia pinnata. Matoa adalah flora endemik yang berasal dari Papua, Indonesia. Buah matoa menjadi identitas flora di Papua dan tersebar hampir di setiap daerahnya. Tumbuhan endemik ini dikenal dengan berbagai nama: Kasai, Kalimantan Utara dan Malaysia, Mahligai, Filipina, dan Tahun, Papua Nugini. Matoa tumbuh secara alami pada tanah datar bertekstur liat. Matoa tumbuh secara alami pada tanah datar bertekstur liat. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Tanaman ini biasanya akan berbuah setelah pohon berusia 4-5 tahun. Seperti kebanyakan buah tropis, masa panen matoa berada di bulan Oktober sampai Desember. Budidaya pohon matoa dapat dikembangkan dengan dua cara: secara generatif, menanam biji, dan vegetatif, pencangkokan. Jika Anda berminat untuk membudidayakan matoa secara vegetatif, maka disarankan untuk memilih pohon induk yang sudah menghasilkan buah dengan kualitas super, baik dalam rasa maupun ketahanan pohon. Tiga, sukun, Artocarpus communis. Sukun adalah tumbuhan endemik yang berasal dari Pulau Maluku dan Papua. Buah sukun tidak berbiji dan memiliki bagian yang empuk, yang bisa dibilang memiliki kemiripan dengan roti setelah dimasak atau digoreng. Warna kulitnya hijau agak bergelombang, dalamnya putih kalau masak berwarna kuning. Pohon sukun atau pohon timbul umumnya adalah pohon tinggi yang dapat tumbuh mencapai 30 meter, meski umumnya di pedesaan hanya belasan meter tingginya. 4. Kayu cendana, Santalum album.
Santana album atau kayu cendana asalnya dari wilayah Pulau Nusa Tenggara. Kayu ini merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris atau warangka. Kayu cendana dianggap sebagai obat alternatif untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Minyak dasar kayu cendana yang sangat mahal dalam bentuknya yang murni digunakan terutama untuk penyembuhan cara Ayurveda dan untuk menghilangkan rasa cemas. Lima, bunga bangkai Amorphophallus titanum. Bunga bangkai adalah flora endemik yang berasal dari Sumatera. Selain bunga padma raksasa, terdapat flora endemik di Indonesia yang memiliki bau tidak sedap. Tanaman endemik ini juga terancam punah dan diberi nama kibut. Kibut hanya bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Meskipun sama-sama memiliki bau yang tak sedap, tetapi kibut berbeda dengan Rafflesia arnoldi. Tanaman ini memiliki tonggol atau bagian yang menjulang tinggi. Tumbuhan endemik khas Indonesia yang satu ini juga hidup di kebun raya Bogor. Namun, kibut memiliki masa untuk mekar yang lebih lama dari Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai raksasa membutuhkan waktu 4 tahun untuk tumbuh dewasa. Selain itu, kibut juga hanya dapat mempertahankan bentuknya selama 5 hari. 6. Sagu, Metroxylon sagu. Sagu adalah flora endemik yang berasal dari Papua. Pohon sagu termasuk salah satu jenis tumbuhan yang menjadi bahan makanan utama penduduk Indonesia, terutama masyarakat Indonesia Timur. Sagu dijadikan sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat tinggi. Selain itu, pada tanaman sagu terkandung banyak zat baik untuk tubuh serta memiliki manfaat yang dapat diambil dari bagian pohonnya. Tumbuhan endemik ini memiliki tinggi 10 hingga 15 meter dengan batang pohon berbentuk silinder dan mengandung karbohidrat tinggi. Sagu memiliki 18 tangkai daun dengan panjang kurang lebih 6 hingga 7 meter dan jika dilihat dari jauh akan seperti pohon pinang. Pohon sagu dapat dipanen ketika berusia 7 tahun dan ditandai dengan pembengkakan pada batang serta pelepah daun sagu yang memutih. Bunga Edelweiss. Flora endemik khas Indonesia selanjutnya ini sangat langka karena hanya bisa ditemukan di dataran tinggi, yakni Edelweiss Jawa. Bunga Edelweiss ini biasanya dapat kita temukan di daerah pegunungan dan tumbuh setelah terjadinya erupsi. Kita bisa dengan mudah menemukan bunga Edelweiss ini di Gunung Gede, Pangrango, Papandayan, dan Rinjani. Karena bunga ini membutuhkan kondisi lingkungan yang istimewa untuk tumbuh, kita akan kesulitan membeli Edelweiss di toko tanaman. Terlebih lagi, populasi bunga Edelweiss Jawa semakin berkurang akibat tangan jahil para pendaki gunung yang memetik dan membawanya bunga ini pulang sebagai hadiah. Bunga Edelweiss adalah bunga endemik yang sering juga disebut sebagai bunga keabadian karena mampu tumbuh di tempat yang tandus dan bunganya tidak rontok karena pengaruh hormon tertentu. Edelweiss adalah tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di ketinggian 2000 hingga 3000 mdpl. Nah, itulah 7 tumbuhan endemik Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan tentang kekayaan alam kita Indonesia yang harus kita jaga dan kita syukuri. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share di sosial media Anda. Barangkali saudara-saudara atau teman-teman Anda membutuhkan video ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.